Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 792. Pada saat yang sama, Pangeran Pedang Jahat dari Gunung Huoxia, lelaki tua kurus yang dikenal sebagai cacing tua, dari Danau Besar Tianyin, dan seorang lelaki parubaya berjubah emas semuanya menunjukkan warna yang tidak terduga. Jelas, mereka semua mengenali bahwa itu adalah tiga pendatang baru, yang baru saja memasuki Night Magic City malam ini. Tuan Kota Wei Yun, Bi Xiao Sui Jun dan yang lainnya juga melihat ketiga sosok yang muncul di luar aula. Segera, semua orang mengerutkan kening. Karena mereka bertiga terlihat sangat asing, tidak ada yang tahu asal-usul mereka. Sui dan yang lainnya adalah orang-orang yang datang. Ketika mereka memasuki aula, mereka bertiga tampak menjadi pusat perhatian. Terutama Cui Jingyan, yang begitu cantik dan anggun seperti makhluk abadi, menarik banyak mata yang takjub, serakah, panas, dan sinis. Ini membuat gadis itu merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dan sepasang alis yang indah mau tidak mau sedikit berkerut. Tuan, rekan tahu ini yang membeli sebotol bak bintang sebelum saya menunggu. Saat Pu Zeng berbicara, dia menatap Sui. Sosok tinggi Wei Yunang duduk di sana dan tidak bergerak, dengan senyum lebar di wajahnya. Tiga rekan Taois itu sangat asing, saya tidak tahu nama keluarga Anda, di mana guru Anda. Sui melirik semua orang di ruangan itu, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, asal-usul kita tidak penting, saya hanya bertanya kepada Anda, apakah tujuan keluarga Wei mengumpulkan cacing bintang sama dengan menangkap bertengger api Cunyang, terkait. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di aula menjadi lebih sunyi. Mata Wei Yun berkedip, dan dia berkata dengan heran, bagaimana kamu bisa tahu rahasia seperti itu? Dia benar-benar terkejut, karena di masa lalu hingga saat ini, hampir tidak ada seorang pun kecuali keluarga Wei mereka yang tahu bahwa dengan serangga bintang sebagai umpan, mereka dapat menangkap tempat bertengger api yang murni. Sui tidak menjawab, tetapi mengerutkan kening dan merenung. Kata-kata Wei Yun membuatnya sadar bahwa segel dari area terlarang di kedalaman Gunung Yanfu kemungkinan besar telah rusak. Temanku, penguasa kota menanyakan sesuatu padamu. Seorang pria berjubah ungu mendengus dingin, sedikit tidak puas. Bukan urusanmu. Orang buta tua itu menegur tanpa ekspresi. Anda, wajah pria berjubah ungu itu tenggelam, niat membunuh di matanya. Semua orang yang hadir juga terkejut. Saya tidak menyangka seorang lelaki tua buta yang terlihat seperti seorang pelayan memiliki sikap yang begitu keras. Tapi lelaki tua buta itu dengan kasar menegur di depan semua orang, siapa yang tidak heran. Melihat ini, Wei Yun tersenyum dan berkata, kalian berdua tenanglah, jangan merusak kedamaian kalian. Pria berjubah ungu Dulong Sanjun menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena tuan kota membuka mulutnya, aku tidak akan peduli padanya. Orang buta tua itu mencibir dan berkata, aku juga akan meninggalkan kata-kata di sini. Ketika tuanku Su berbicara, dia tidak suka disela. Sikap seperti itu membuat para iblis yang telah ada di dunia selama bertahun-tahun mengerutkan kening. Orang tua buta ini benar-benar sombong. Wei Yun tersenyum, memandang Su Yi, dan berkata, karena rekan Taois tahu tujuan dari kumpulan serangga bintang, saya ingin tahu apakah rekan Taois bisa melepaskan serangga bintang ke tangan saya. Sebagai penguasa kota iblis malam, mata Wei Yun sangat ganas, dia dapat melihat sekilas apakah itu lelaki tua buta atau gadis cantik yang tak tertandingi, mereka semua memandangi kuda muda berjubah muda. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bagus, aku mengagumi hati pembunuh putra ini. Jika ada kesempatan, aku akan mencobanya dan melihat apakah dia bisa mengubah hatinya dan mengikuti perintahku. Biksu Hantu Tiantu menyatukan tangannya dan membuka mulutnya dengan lembut. Mengapa Taois tidak meninggalkannya sebelumnya? Seorang pria berjubah abu-abu berlengan satu berbicara dengan acuh tak acuh. Dia telah mencoret janggut dan rambut, dan memiliki bekas luka seperti kelabang di pipi kirinya. Dia dikenal sebagai setan tua berlengan satu. Hantu dan setan tua lainnya berdiri bahu-membahu. Hehe, anak ini tidak punya keluhan denganku, aku tidak ingin membuat masalah sebelum aksi malam ini. Biksu Hantu Tiantu tersenyum hangat. Ucapannya menyuarakan suara semua orang yang hadir. Malam ini, alasan mengapa mereka berkumpul di rumah tuan kota ini adalah untuk memenangkan banyak uang, dan tidak ada yang mau membuat masalah. Sayang sekali Dulong Sanjun sangat berbakat, tapi dia membencinya seperti ini. Seorang pria dengan wajah pucat, mata biru, dan jubah usang Tao menghela nafas dengan emosi. Pendeta Tao berwajah putih. Dia memegang pengocok berwarna darah di tangannya dan duduk di sana, tampak berpakaian seperti pendeta Tao, tetapi tubuhnya penuh dengan aura jahat. Jika kamu tidak membuka mata, kamu akan mati dengan cepat. Lagi pula, Dulong Sanjun masih sedikit lembut. Dia bahkan tidak melihatnya. Di antara orang-orang di sini, siapa yang sembrono dan sekuat dia?
Mati, layak juga. Suara serak terdengar. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua dengan sosok kurus seperti tiang bambu, wajah keriput dan mata keruh. Hantu bermata seribu. Racun tua dengan asal misterius dan banyak kejahatan. Mata semua orang berkedip. Setan-setan tua yang jahat ini tampaknya terkenal dan ganas, tetapi mereka dapat hidup sampai hari ini, dan tidak satupun dari mereka yang idiot. Sebagai perbandingan, pendekatan Dulong Sanjun sebelumnya memang agak gegabah. Suijun Bixiao memandang Wei Yun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota duduk dengan kokoh di Gunung Tai dan tidak terkejut. Mungkinkah dia melihat bahwa asal-usul ketiga orang itu tidak sederhana? Satu kalimat membuat semua penonton melihat Wei Yun. Wei Yun sedikit mengejek dirinya sendiri, karena dia tidak bisa melihat asal pihak lain, jadi Wei tidak membuat masalah besar. Selain itu, pihak lain benar-benar mengetahui efek magis dari serangga bintang, yang di luar dugaanku, pihak lain ingin pergi, dan Wei Mo tidak bisa memaksakan diri untuk mempertahankannya. Berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, situasinya telah berubah, saya curiga ketiga orang itu juga bergegas ke ciptaan agung, dan itu tidak pantas. Sudah terlambat, kita harus melakukannya bertindak lebih awal. Semua orang terkejut. Suijun Bixiao berkata sambil tersenyum, di wilayah Wangchuan ini, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Wei di belakang orang dewasa adalah penguasa Gunung Yanfu? Pertama tanyakan pada orang dewasa apakah mereka setuju atau tidak. Wei Yun berkata sambil menghela nafas panjang, area Gunung Yanfu berdiameter 8.000 mil, dan penuh dengan bahaya berbahaya. Klan Wei ku hanya menempati sudut tanah, beraninya kau mengaku sebagai Yanfu. Penguasa gunung. Berbicara, dia berdiri, membuat keputusan, dan berkata, semuanya, ayo bertindak dulu, ketika kita pergi ke Gunung Jamfu, Wei secara otomatis akan merencanakan operasi satu per satu, beritahu Anda. Semua orang yang hadir saling memandang dan mengangguk setuju. Dalam beberapa tahun terakhir, Night Demon City selalu berada di bawah kendali kekuatan Wei. Papan nama Wei sudah cukup untuk meyakinkan para iblis tua yang jahat ini. Kalau tidak, jika orang lain mengundang mereka untuk mencari peruntungan bersama, mereka tidak akan pernah memilih untuk bekerja sama tanpa mengetahui apapun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 793. Larut malam, Su Yi dan rombongannya meninggalkan Night Demon City dan menyapu ke arah Gunung Yanfu. Kakak Su, apa yang kamu lakukan di Jambu Dasan ini? Dalam perjalanan, Cui Jingyan mau tidak mau bertanya. Kamu akan lihat ketika kamu sampai di sana, kata Su Yi dengan santai. Cui Jingyan berkata, tapi mengapa kamu pergi ke istana Tuan Kota sebelumnya? Gadis itu jelas memiliki banyak keraguan di hatinya. Pergi dan lihat apa yang dipikirkan keluarga Wei dan konfirmasikan satu hal. Su Yi Dao. Cui Jingyan merasa kesal untuk beberapa saat, dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas dan jelas? Setiap saat sangat misterius, mendung, dan berkabut. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, jawabannya akan terungkap untukmu malam ini. Cui Jingyan cemberut dan berkata, kalian akan membuatmu kehilangan nafsu makan, ini sangat buruk. Saat kami berbicara, sekelompok orang sudah memasuki gunung. Gunung-gunung sunyi, bahkan tidak ada kicauan serangga dan burung. Belum lagi biksu biasa, bahkan ketika Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu datang ke tempat-tempat ini, mereka juga merasa tertekan dan tidak nyaman, seolah-olah ada bahaya yang tidak diketahui mengintai di pegunungan pada malam hari. Namun, Su Yi santai seperti berjalan-jalan di halaman, dengan tangan di punggung dan pakaian berburu. Kakak Su, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Cui Jingyan berkata dengan heran. Sepanjang jalan, Su Yi kadang-kadang mengambil jalan memutar, kadang-kadang melalui langit berkabut, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah sampai ke kedalaman gunung. Hebatnya, di tempat yang berbahaya dan menakutkan ini di mata orang luar, mereka tidak menemui bahaya apapun. Su Yi menjawab pertanyaan, ketika bulan darah ada di langit, benda-benda ganas yang didistribusikan di Gunung Jambu ini akan memilih untuk tidak aktif, dan Gunung Jambu saat ini juga yang paling aman. Jika tidak, kami telah pergi semua seperti sebelumnya, dan kita ditakdirkan untuk menghadapi banyak masalah. Setelah jeda, dia melanjutkan, alasan mengapa penguasa kota iblis malam dan yang lainnya memilih untuk bertindak malam ini adalah ini. Cui Jingyan sangat terkejut mendengarnya, seorang pria dari benua Changqing, tetapi dia tahu lebih banyak tentang Gunung Yanfu daripada dia yang dibesarkan di dunia bawah. Ini tidak diragukan lagi luar biasa. Namun, memikirkan banyak misteri Su Yi, keterkejutan di hati Cui Jingyan sangat melunak. Sampai sekarang, gadis muda itu bahkan memiliki ilusi bahwa jika tidak ada apapun di dunia ini yang dipahami Su Yi, itu akan sangat aneh. Dalam 1/4 jam, tapi apinya berwarna hijau tua, menakutkan seperti api hantu. Di sini, Su Yi berkata dengan lembut. Danau itu, yang dikenal sebagai Danau Jian Neter, merupakan tempat yang sangat berbahaya di pegunungan Jambu. Sejak zaman kuno, banyak biksu telah dimakamkan. Saat mereka mendekati masa lalu,
Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tertegun. Melihat dari kejauhan, itu menakutkan. Karena hembusan lahar cair sedingin tulang, membuat orang serasa jatuh ke dalam gua es. Suyi berdiri di sana dan berkata dengan lembut, lava cair di danau ini disebut api bifosfor, dan karakter di bawah kaisar akan terbakar jika ternoda sedikitpun. Tidak akan ada tulang yang tersisa, dan abu akan dimusnahkan. Sambil berbicara, Suyi mengeluarkan pot tembikar yang berisi serangga bintang, dan hendak bertindak. Tiba-tiba terdengar suara menerobos udara. Aku melihat langit malam di kejauhan. Pemimpinnya adalah Wei Yun, penguasa kota sihir malam. Di belakangnya, ada sekelompok iblis jahat, seperti biksu hantu Tiantu, iblis tua berlengan satu, Bixiao Suijun, dan Taois berwajah putih. Rekan Taois, kita bertemu lagi. Wei Yun melihat Suyi dan yang lainnya sekilas, dan tertawa terbahak-bahak. Para iblis itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda, beberapa dengan mata main-main, beberapa dengan mata dingin, dan beberapa dengan ekspresi acuh tak acuh. Semuanya berbeda. Suyi melirik Wei Yun dan berkata, jika kamu berteriak seperti ini, bahkan jika ada serangga bintang, aku khawatir itu akan menakuti Chunyang Fire Park. Senyum Wei Yun terhenti, sedikit malu. Kata-kata Suyi tidak buruk, tempat bertengger api yang murni sangat psikis, memiliki kebijaksanaan tertentu, dan sangat sulit ditangkap. Pendeta Tao mengingatkan dengan benar, tetapi untuk kemampuan menangkap tempat bertengger api yang murni, Wei memiliki beberapa pengalaman, dan dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Wei Yun berkata sambil tersenyum. Suyi mendengus, mengabaikan orang-orang ini, dan berjalan menyusuri danau ke kejauhan. Dia tidak ingin diganggu ketika dia menangkap tempat bertengger api yang murni. Melihat sekelompok orang mereka berjalan pergi, Bixiao Suijun tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Kota Tuan, tujuan ketiga orang ini jelas sama dengan tujuan kita. Mereka dapat dianggap sebagai pesaing. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka? Begitu kata-kata ini keluar, mata monster tua itu berkedip, dan mereka semua bergerak. Wei Yun tersenyum dan berkata, Saudara Taois, jangan tidak sabar, menurut pendapat saya, mereka mungkin tidak dapat menangkap tempat bertengger api yang murni. Berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan jaring besar seputih salju muncul di tangannya, lalu mengeluarkan lebih dari 10 serangga bintang dan mengikatnya ke posisi berbeda di jaring seputih salju. Setelah melakukan ini, Wei Yun melirik monster tua itu dan berkata, lain kali, tolong tahan napasmu dan jangan bersuara. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Wow, gelombang. Benang yang terhubung ke jaring besar dipegang dengan kuat di tangan Wei Yun. Saya melihatnya mengeluarkan botol ungu lainnya, mulut botol dituangkan dengan lembut ke benang sutra di tangannya, dan seuntai darah ungu segera menyebar di sepanjang benang sutra ke jaring besar seputih salju yang menghilang di Bifrost Nether. Tempat danau. Tindakan ini membuat mata monster tua itu berkedip, dan mereka tidak bisa tidak menantikannya. Dalam perjalanan ke sini, Wei Yun memberitahu mereka rencana khusus operasi itu. Bagian yang paling penting adalah apakah Anda dapat menangkap tempat bertengger api yang murni. Jika tidak ada hal seperti itu, hampir tidak ada harapan untuk merebut karya yang baru saja keluar. Keluarga Wei paling tahu tentang kebiasaan bertengger api yang murni yang didistribusikan di Danau Bifrost Nether. Ini membuat para monster tua itu penuh percaya diri dengan aksi ini. Waktu berlalu, malam menjadi semakin gelap, dan bulan darah di langit berwarna merah tua dan jahat. Tiba-tiba, gelombang lava tipis muncul di danau di kejauhan, seolah-olah ada makhluk hidup yang berlari kencang di danau. Pelayaran, monster-monster tua itu tidak bisa tidak merasa segar kembali. Namun segera, alis mereka berkerut, dan mereka melihat ombak yang ditimbulkan oleh makhluk hidup itu, langsung menuju ke danau di kejauhan. Dan di sanalah Suyi dan yang lainnya berdiri. Wow, gelombang. Saat Suyi mengangkat pergelangan tangannya, ombak di danau terciprat, dan seekor ikan emas besar berjuang untuk terbang keluar dari danau dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Panjang ikan ini tidak lebih dari 1 kaki, dan seluruh tubuhnya seperti emas abadi yang mengalir, bersinar terang, sepasang mata merah menyala, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi api yang murni yang menakjubkan. Itu adalah tempat bertengger api yang murni. Suyi mengangguk puas, dapat merasakan aroma yang kaya, yang merupakan keharusan di dunia. Tentu saja, Suyi tidak akan berbicara tentang nafsu makan saat ini. Dia menyingkirkan tempat bertengger api yang murni, segera mengeluarkan bak bintang, dan melemparkannya ke Danau Bifrost Nether, tanpa menggunakan harta lainnya sama sekali. Alasannya adalah indera spiritualnya telah menyelinap ke serangga bintang, seperti benang sutra yang menangis, bersama dengan serangga bintang, tersapu ke Danau Bifrost Nether. Hanya saja orang luar tidak menyadarinya. Nyatanya, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memasuki Danau Bifrost Nether dengan indera spiritual, karena kekuatan cair di dalamnya dapat dengan mudah membakar indera spiritual, sehingga melukai jiwa spiritual biksu tersebut. Ini juga alasan mengapa Wei Yun harus menggunakan harta karun untuk menangkap bas api Chunyang. Namun bagi Suyi, hal itu tidak terlalu berbahaya.
Perasaan spiritualnya telah ditempa dan sekarang sebanding dengan peran tahap awal alam Xuanzao, dan dia menggunakan jiwa misterius yang disebut mengendalikan benda dan mengendalikan roh. Di dalam tubuh cacing bintang, ia tidak hanya dapat menghindari invasi bubur cair, tetapi juga membuat cacing bintang berubah menjadi matanya, melihat dengan jelas situasi di dasar danau, dan mengambil inisiatif untuk menemukan yang murni, bertengger api yang. Ketika bertengger api yang murni melahap cacing bintang, kekuatan spiritualnya yang menyelinap ke dalam cacing bintang dapat mengendalikan bertengger api yang murni dalam satu gerakan, dan membiarkannya datang ke pintu dengan patuh. Ketika dia dan Xiao Yeye datang ke sini di kehidupan sebelumnya, mereka menangkap banyak api yang murni dengan metode rahasia semacam ini. Sekarang, itu hanya mengulang trik lama. Metode ini secara alami lebih baik daripada metode Wei Yun yang secara pasif menunggu ikan ditangkap. Bocah itu beruntung. Melihat pemandangan ini, iblis tua berlengan satu itu mau tidak mau berkata dengan dingin. Ekspresi monster tua lainnya juga sedikit suram. Biksu hantu Tiantu merenung. Wei Yun tetap diam, tapi cukup terkejut. Sebagai anggota klan Wei, dia pasti paling memahami kebiasaan Chunyang Fire Park, dan dia tahu betul betapa sulitnya menangkap semangat seperti itu. Tapi siapa sangka Suyi yang bertangan kosong secara ajaib menangkap bas api yang murni, yang membuat Wei Yun yang tidak bisa tidak terkejut. Tidak diragukan lagi, seperti yang dikatakan Biksu Tiantu Gui, pihak lain sepenuhnya siap untuk aksi malam ini. Sementara Wei Yun berpikir, wow gelombang, permukaan danau di kejauhan bergolak lagi, dan tempat bertengger api yang murni melompat keluar dan jatuh ke tangan Suyi. Menunggu danau itu seperti mengambil inisiatif untuk mengantarkannya ke depan pintu Anda, jangan terlalu santai. Di sisi lain, pihak Wei Yun tidak bergerak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa monster tua tidak bisa tenang, dan wajah mereka suram dan tidak pasti. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 794. Dia juga datang dengan persiapan yang baik, dan dia juga menangkap Pure Sun Fire Park. Namun, salah satunya telah dipanen berulang kali, dan yang lainnya tetap diam hingga saat ini. Siapa yang bisa tenang? Tuan Kota Tuan, berapa lama kita harus menunggu? Bixiao Suijun mau tidak mau bertanya. Wei Yun tampak tidak yakin dan berkata, sulit dikatakan. Setiap orang, jika Anda tidak dapat menangkap bertengger api yang murni malam ini, kesempatan apa yang akan Anda ambil? Jangan panik, kamu tidak bisa menangkap semangat seperti itu, pergi ke anak itu dan minta itu. Suara Taois berwajah putih itu serak. Mendengar ini, semua monster tua ada di hati mereka. Mereka terkenal karena kekejaman mereka. Mereka semua adalah monster tua di jalan yang jahat. Jangan terlalu sederhana. Namun, di waktu berikutnya, saat Suyi mengeluarkan satu demi satu bas api yang murni, Wei Yun tetap diam, yang membuat monster tua itu sangat khawatir merasa tidak enak. Neneknya rusak, bukankah seharusnya anak itu mengambil bas api Chunyang yang seharusnya menjadi milik kita? Popularitas seseorang berantakan. Tuan-tuan kota, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hanya tersisa kurang dari 3 jam sebelum fajar. Begitu bulan darah menghilang, gunung jambu ini akan menjadi berbahaya lagi. Seseorang mengerutkan kening, dengan cemas mendesak. Ini, ekspresi Wei Yun tidak pasti. Ayo, mari kita temukan anak itu bersama-sama, jika dia berani tidak menyerahkan Chunyang Fire Bass, bunuh saja dia. Setan tua berlengan satu itu tidak bisa menahan diri, dia berbalik dan pergi. Monster tua lainnya melihat ini dan mengikuti. Wei Yun tidak bisa menahan desahan pelan, menyingkirkan jaring seputih salju, dan menghela nafas, malam ini, tempat bertengger api yang murni ini sangat rapat. Namun, melihat monster-monster tua itu bergegas menuju Suyi dan yang lainnya, Wei Yun mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Kakak Su, para iblis tua itu tidak bisa menahan diri. Sepertinya mereka berencana untuk merampoknya. Di tepi danau di kejauhan, Cui Jingyan mengingatkan. Maka mereka hanya akan mati secara menyedihkan. Orang buta tua itu mencibir. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tertegun bersama. Hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Kapan Suyi, Tuan Su, menjadi begitu berbelas kasih? Saat ini, monster tua sudah agresif. Setiap tubuh penuh dengan niat membunuh dan momentum yang menakutkan. Bahkan Nyonya Jincai, Xiejian Langjun dan yang lainnya semuanya terlihat buruk. Ini adalah kekuatan menahan kelompok, membuat mereka berpikir bahwa mereka dapat bersatu dan dengan mudah mengalahkan Suyi dan yang lainnya. Yang mengejutkan mereka, sebelum mereka bisa membuka mulut, mereka melihat Suyi dan berkata, semua orang datang ke sini, apakah kamu ingin Chunyang Fire Park? Bagus. Iblis tua berlengan satu berkata dengan wajah dingin, jika kamu tertarik, maka. Sebelum kata-kata yang mengancam itu selesai, Suyi tersenyum dan berkata, aku tidak membutuhkan begitu banyak tempat bertengger api yang murni, tidak apa-apa memberimu beberapa. Monster tua itu tinggal sebentar. Saya tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah muda yang sangat kuat di rumah tuan kota sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah yang pertama kali dinasihati. Ketika Wei Yun melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam.
pemuda ini jelas tidak sederhana, dia bisa membungkuk dan meregang, dia adalah bahan yang bagus. Sejak di rumah Tuan Kota, dia melihat bahwa Suyi dan yang lainnya bukanlah iblis, dan tentu saja dia tidak ingin mereka mati di tangan monster tua itu. Akan lebih baik jika Anda tidak bisa melakukannya. Pilihan cerdas. Tian Tugui Seng sedikit tersenyum, dengan nada penghargaan. Pintar, hehe. Kupikir dia akan menundukkan kepalanya ketika dia menyadari bahwa bencana sudah dekat, tapi bagaimanapun juga, itu menarik. Pria tua satu tangan itu mencibir. Nyonya Jincai, pedang jahat Langjun dan yang lainnya melihat ini, dan ekspresi mereka melembut, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan jijik di hati mereka. Orang tua buta dan Cui Jingyan memiliki pandangan panorama ekspresi dan sikap monster tua, dan mereka tidak bisa menahan perasaan aneh di hati mereka. Apakah orang tua ini benar-benar takut pada Suyi, Tuan Su? Terima kasih atas kesuksesanmu. Wei Yun melangkah maju dan mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkannya, 9 tempat bertengger api murni yang penuh menyapu, dan menyerahkannya kepada Wei Yun di udara. Aku menangkap total 12, dan membagimu menjadi 9. Melihat ini, tidak hanya Wei Yun yang sangat puas, tetapi monster tua lainnya semakin merasa bahwa pemuda berjubah ini sangat baik, dan yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan. Terima kasih teman. Wei Yun menyingkirkan perk api cunyang dan berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Anak muda, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami dalam aksi? Jika kamu memenangkan keberuntungan, kamu akan sangat diperlukan. Pendeta Tao berwajah putih itu tiba-tiba menyarankan. Beberapa mengerutkan kening, tampak ditolak. Ada juga orang yang matanya berkedip-kedip dan diam. Itulah yang saya maksud. Su Yi mengangguk. Bagaimana Anda menyukai penguasa kota? Pendeta Tao berwajah putih itu menatap Wei Yun. Wei Yun berkata dengan gembira, ya. Segera, kelompok itu tidak menunda lagi. Di bawah kepemimpinan Wei Yun, mereka meninggalkan danau gelap fosfor biru ini dan menyapu lebih dalam ke Gunung Yanfu. Orang tua berwajah putih, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak tahu bahwa ketiga orang itu memiliki asal-usul yang aneh, dan mungkin ada masalah? Di tengah jalan, Bik Xiao Suijun bertanya. Memang ada masalah dengan asal-usul mereka, tapi lebih dari itu, semakin banyak bukti bahwa mereka memiliki harta yang bagus. Terutama gadis kecil itu, meskipun dia sudah menutupi harta di tubuhnya, tetapi berdasarkan intuisi saya, ini pasti ada banyak harta berharga dan langka pada gadis kecil itu. Pendeta Tao berwajah putih berkata, saya diam-diam telah berdiskusi dengan monster tua bermata 1000, iblis tua berlengan 1 dan yang lainnya, dan ketika saya memasuki tanah peluang, saya akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Sekarang, harta yang kita dapatkan akan kita bagi bersama. Suijun Bixiao tiba-tiba menyadari, masalah ini adalah bagianku. Aku tidak ingin harta, serahkan saja gadis kecil itu padaku untuk mengarang. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Sejak di rumah Tuan Kota, dia memperhatikan penampilan abadi Cui Jingyan, yang membuatnya memiliki keinginan kuat untuk memiliki. Pendeta Tao berwajah putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hehe, kamu terlambat mengatakannya, lelaki tua Tian Tu Guiseng telah lama menganggap gadis kecil itu sebagai larangan. Kelopak mata Bik Xiao Suijun melonjak, dan dia hanya bisa berkata dengan kecewa, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, waspadalah terhadap Wei Yun, tindakan ini, dia mengatakannya dengan baik, tapi ini melibatkan pertarungan untuk mendapatkan kesempatan. Klan Wei mereka, aku khawatir tidak mungkin bagi kita untuk membagi kesempatan dengan sia-sia. Pendeta Tao berwajah putih buru-buru berkata, saya telah melakukan kontak rahasia dengan orang lain. Jika Wei Yun bertindak tidak normal ketika dia mencoba memanfaatkan kesempatan, dia akan segera ditangkap. Mata Ji Xiao Shuijun berkilat dan dia berkata, ternyata kalian berdua membentuk aliansi secara rahasia. Pendeta Tao berwajah putih itu berkata, jangan kaget, saudara Tao, ini bukan aku. Wajah Bi Xiao Suijun sedikit berubah dan berkata, siapa itu? Pendeta Tao berwajah putih itu tersenyum dan berkata, sulit untuk mengatakan, singkatnya, ketika ada yang salah, yang terbaik adalah semua orang bersatu dan bertindak dengan sangat hati-hati. Suijun Bi Xiao mengangguk dan berkata, ini alam. Kakak Su, bagaimana perasaanku bahwa kamu memegang perut berisi air yang buruk dan berniat untuk menyakiti orang? Cui Jingyan juga memiliki transmisi suara untuk mengobrol dengan Suyi. Gadis itu sudah menyadari sesuatu yang tidak normal. Apa itu perut air yang buruk? Suyi tertawa dan tertawa, aku baru saja memberi mereka kesempatan untuk memasuki tempat terlarang itu. Adapun apakah mereka bisa keluar hidup-hidup, itu tergantung pada kekayaan masing-masing. Tentu ada masalah. Suyi tersenyum, itu juga tergantung pada apakah mereka bunuh diri. Tapi menurutku, orang tua ini licik dan berbahaya, dan mereka punya hantu. Jika kamu ingin membunuh mereka, aku khawatir itu akan sulit. Cui Jingyan merenung, memukul. Suyi melirik Wei Yun yang memimpin di depan, dan berkata dengan ringan, semua konspirasi dan trik tidak dapat menghentikan penghancuran kekuatan absolut. Jika kamu ingin membunuh mereka,
kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak usaha, Anda dapat melakukannya secara langsung. Setelah jeda, dia melanjutkan, alasan mengapa mereka dibiarkan hidup adalah untuk tujuan lain. Cui Jingyan tertegun dan berkata, apa gunanya? Begitu kata-kata itu keluar, gadis itu menyadari bahwa tidak mungkin mendapatkan jawaban, dan berkata, lupakan saja, aku akan menunggu dan menonton kesenangan itu. Su Yi tertawa. 1/4 jam kemudian, di kejauhan, kabut tebal berwarna darah tiba-tiba muncul. Perhatikan baik-baik, itu adalah lembah yang tersebar di antara pegunungan, dan lembah itu penuh dengan darah. Di lembah, ada 36 menara teratai besar yang terbuat dari perunggu. Setiap platform teratai memiliki jangkauan 10 kaki dan dibagi menjadi 9 kelopak. Kelopaknya ditutupi dengan pola padat yang aneh dan bengkok. Pada saat yang sama, Wei Yun, yang memimpin, berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, kita telah datang ke tempat terlarang itu. Semua monster tua tampak penuh harap, melihat pemandangan di lembah yang jauh dengan mata berapi-api. Tempat ini sepertinya sudah lama ditinggalkan, dan ada suasana misterius di mana-mana. Seseorang berbisik, ini seharusnya segel kuno dari formasi terlarang. Sepertinya penglihatan luar biasa yang terjadi beberapa hari yang lalu datang dari sini. Seseorang bergumam, beberapa hari yang lalu, ada cahaya peri 9 warna yang menyapu langit, berubah menjadi cahaya yang indah, dan bel misterius bergema di langit selama 3 hari 3 malam. Semua ini jelas terkait dengan 36 alas teratai perunggu misterius di lembah di depan Anda. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu juga melihatnya, tetapi mereka tidak dapat melihat banyak misteri. Saat melihat pemandangan ini dari kejauhan, Su Yi sedikit mengernyit, dan ekspresinya tidak pasti. Seperti yang dia duga, segel ini telah disentuh. Ini membuat Su Yi memiliki firasat buruk di hatinya. Jika seseorang mendobrak tanah yang disegel ini, apakah harta yang dia tinggalkan di dalamnya masih ada? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 795. Malam itu seperti tinta, dan kabut darah memenuhi udara. Wei Yun melihat ke-36 alas teratai perunggu di lembah dengan kagum, dan berkata, bunuh Kaisar, Guru Pedang Xuanjun. Mendengar gelar ini, semua monster tua terkejut. Itu adalah Biksu Tao yang paling kuat, iblis tua berlengan satu, dan tiran jahat lainnya, yang tidak bisa tidak bergerak. Ini adalah sosok mitos tertinggi, cukup untuk membuat Kaisar melihat ke bawah. Tuan Pedang Xuanjun, mata indah Cui Jingyan berbinar. Ini adalah salah satu legenda nenek moyang saya yang paling dihormati, dan ada keberadaan yang menakutkan seperti seorang master di jalan kerajaan. Orang buta tua itu rumit. Dia tidak bisa tidak melihat Su Yi di sebelahnya. Di masa lalu, jika bukan karena Su Yi terlalu muda, dia akan curiga bahwa pemuda di depannya adalah Master Pedang Xuanjun. Hanya Su Yi yang tampaknya bukan apa-apa, berdiri di sana dengan tangan di belakang, diam. Pedang Master Xuanjun membuat formasi terlarang di sini, apakah dia menyegel hartanya di dalamnya? Mata Bixiao Suijun panik. Coba pikirkan, betapa langka dan kuatnya harta karun yang ditinggalkan oleh Master Pedang Xuanjun, yang pernah menekan langit dengan pedang. Itu mungkin harta, atau mungkin hal lain, tapi tidak peduli apa, bagi kami, itu bisa disebut kekayaan yang tidak dapat ditemukan. Wei Yun berkata dengan suara berat. Kata-kata ini dikenali oleh semua orang. Dahulu kala, Netherworld pernah mengadakan lelang besar-besaran, mengklaim melelang harta karun kaligrafi yang ditinggalkan oleh Master Pedang Xuanjun. Itu hanya sebuah kata, tetapi telah menarik banyak kaisar dari segala arah. Pada akhirnya, barang antik setingkat fosil hidup dari kuil Huozhou membuat para kaisar kewalahan dan mengambil foto ini dengan harga yang tidak diketahui. Kaligrafi itu, hanya beberapa kata dan 8 karakter, berjudul, Hati Surga Itu Seperti Bulan, menurut hatiku. Itu bukan harta, atau warisan, itu memang hanya sebuah lukisan. Biarkan orang mendapat manfaat tanpa henti, melampaui semua harta di dunia. Kejadian ini telah menjadi legenda di dunia bawah. Dan sekarang, susunan segel terlarang yang muncul di depanku sebenarnya sudah lama dibuat oleh Master Pedang Xuanjun, dan kemungkinan besar ada kekayaan yang ditinggalkan oleh Master Pedang Xuanjun di dalamnya, yang membuatnya menjadi bagaimana bisakah monster tua itu tidak bersemangat. Su Yi melihat semua ini dengan mata dingin, tetapi hatinya tertawa terbahak-bahak. Tuan Kota Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Seseorang tidak sabar. Wei Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, ikut aku, ingat, jangan bertindak gegabah di jalan berikutnya, jika tidak, kamu akan langsung terbunuh. Berbicara, dia sudah menyapu ke arah lembah terlebih dahulu. Yang lainnya mengikuti. Sepanjang jalan, monster tua ini berhati-hati dan waspada. Su Yi dan yang lainnya mengikuti. Bidang penglihatan dan indera spiritual benar-benar dikaburkan, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi arah sama sekali. Ini membuat monster tua itu kedinginan. Unknown adalah hal yang paling menakutkan. Ketika indera spiritual tertutup, begitu bahaya terjadi, sama sekali tidak mungkin bagi orang untuk mencegahnya terlebih dahulu. Saya melihat Wei Yun mengeluarkan lampu tembaga,
Sumbu terbakar dengan api redup, dan dalam sekejap, kabut berwarna darah dihilangkan dalam jarak sang. Kemudian, terus pimpin semua orang ke depan. Su Yi melirik lampu tembaga dan tidak berkata apa-apa. Dalam suasana hening, Wei Yun memegang lampu tembaga dan memimpin kerumunan selama setengah jam sebelum tiba di depan alas teratai perunggu dengan jarak 10 kaki. Tiba di sini, Wei Yun jelas merasa lega, dan berkata, di bawah lubang di tengah platform teratai adalah jalan untuk memasuki area terlarang itu. Tetapi untuk memasukinya, Anda membutuhkan api yang murni hanya dengan bantuan tempat bertengger. Berbicara, dia mengeluarkan 9 tempat bertengger api yang murni yang disumbangkan oleh Su Yi dan melemparkannya ke 9 kelopak alas teratai. Melihat pemandangan ini, mata banyak monster tua berkedip, dan mereka mau tidak mau melirik Su Yi. Alas teratai memiliki 9 kelopak, dan tungku yang murni yang disumbangkan Su Yi sebelumnya ternyata 9. Apakah ini suatu kebetulan, atau memang diharapkan? Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu juga terkejut. Namun, keduanya yakin bahwa ini bukan kebetulan. Om, Wei Yunfei berkata dengan cepat, semuanya, ikut aku. Berbicara, dia melompat lebih dulu dan memasuki pintu masuk platform teratai. Ketika orang lain melihat ini, mereka tidak berani menunda, mereka semua bergegas. Dalam sekejap mata, mata semua orang berkilat dan mereka muncul di dunia yang aneh dan misterius. Alam rahasia hanya berjarak 100 meter, dan tidak ada bedanya dengan istana besar. Di ujung alam rahasia, ada altar setinggi 9 sang. Di altar hanya ada payung hitam, dan tidak ada harta lainnya. Dalam sekejap, mata monster-monster tua itu semuanya bertemu di payung hitam. Bahkan tidak ada bedanya dengan payung biasa yang berteduh dari terpaan angin dan hujan di dunia sekuler. Tapi saat melihat ini, Su Yi terkejut. Ketika dia berada di dunia luar sebelumnya, ketika dia melihat segelnya retak, dia masih merasa sedikit tidak enak di hatinya, dan tanpa sadar berpikir bahwa harta yang dia tinggalkan di sini mungkin telah dicuri. Tapi siapa sangka harta karun ini masih ada di sini? Ada apa ini? Mungkinkah penglihatan luar biasa yang muncul di sini belum lama ini terkait dengan payung hitam ini? Bik Xiao Suijun mau tidak mau bertanya. Wei Yun mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Segera setelah saya mengatakan ini, jeritan melengking terdengar. Abu, jeritan melengkingnya bergema di dunia rahasia ini. Semua orang terkejut, dan mereka mengorbankan harta untuk pertama kalinya, berlari di jalan, dan waspada. Bagaimana situasinya? Bagaimana kabut darah itu muncul? Monster-monster tua ini menjadi pucat, menyadari bahwa alam rahasia yang tampaknya sederhana ini sebenarnya menyembunyikan bahaya yang tidak dapat diketahui. Bahkan Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu sangat terkejut hingga punggung mereka menggigil kedinginan. Setan tua jahat yang telah ada di dunia selama bertahun-tahun, mati mendadak dan tiba-tiba, pemandangannya mengerikan. Cui Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Kakak Su, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Gadis itu memperhatikan bahwa ekspresi Su Yi acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah tidak terkejut sama sekali. Sebelumnya, orang ini mencoba mengendalikan payung hitam dengan indera spiritualnya, dan menderita serangan balik dari kekuatan altar Tao, sehingga dia berakhir di ujung tubuh dan jiwanya. Kata Su Yi dengan santai. Su Yi menepuk bahu pantat besar itu dan berkata, denganku di sini, apa yang kamu takutkan? Cui Jingyan cemberut. Hati-hati, semuanya, aku merasa altar itu aneh, jangan gunakan indera spiritualmu untuk menyelidiki. Saat ini, Wei Yun mengingatkan. Ekspresi monster tua yang hadir tidak pasti, dan mereka secara kasar menyimpulkan bahwa kematian setengah baya Jinpao kemungkinan besar terkait dengan altar itu. Tuan Kota, bisakah kamu melihat bahaya dari altar ini? Taois berwajah putih itu tiba-tiba bertanya. Ini pertama kalinya saya di sini, bagaimana saya bisa tahu ini? Wei Yun menggelengkan kepalanya. Iblis tua berlengan satu itu tampak muram dan berkata, tidak mungkin, tempat ini adalah tempat yang terlarang, meskipun jaraknya ribuan mil dari tempat keluarga Wei Anda bercokol, tetapi bagaimanapun juga, semuanya ada di dalam Gunung Yamafu. Terlebih lagi, klan Wei Anda masih menguasai teknik rahasia menangkap bertengger api cunyang. Tidak sulit untuk memasuki tempat ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Wei Yun dengan ekspresi berbeda. Suasana pun menjadi tegang dan mencekam. Wei Yun berkata dengan suara yang dalam, Wei berkata dalam perjalanan ke sini bahwa kekuatan penyegelan di sini baru saja dilonggarkan beberapa hari yang lalu, yang memberi saya kemungkinan untuk memasuki tempat ini. Di masa lalu, apalagi kita yang hadir, bahkan jika Kaisar datang, dia tidak akan bisa melangkah maju. Setelah jeda, dia melanjutkan, terlebih lagi, jika saya, Wei Yun, memiliki niat untuk menyakiti Anda, mengapa saya harus mengambil risiko sendiri? Mata monster tua itu berkedip dan mereka curiga. Mereka telah mengamati susunan segel terlarang sebelumnya, dan itu memang ditinggalkan sejak lama, dan kemungkinan besar dari tulisan tangan Master Pedang Xuanjun. Ini juga membuktikan apa yang dikatakan Wei Yun, jika keluarga Wei memiliki cara untuk memasuki tempat ini, tidak mungkin menunggu sampai sekarang.
Namun, monster tua itu juga tahu bahwa Wei Yun mengundang mereka untuk merebut kekayaan, dan itu tidak mungkin hanya karena keluarga Wei mereka tidak dapat melakukan ini, tetapi kemungkinan besar memiliki pemikiran lain. Tentu saja, merebut peluang dan hal-hal lain tidak mungkin dilakukan tanpa menghadapi bahaya. Sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Ini juga alasan mengapa para monster tua itu memilih untuk bekerja sama dengan Wei Yun. Lupakan saja, aku akan mencobanya dan melihat apakah aku bisa mengeluarkan payung hitam itu. Tiba-tiba, iblis tua berlengan satu itu membuka mulutnya dan berjalan menuju altar. Semua orang tidak bisa menahan nafas dan waspada untuk mencegah kecelakaan. Suyi telah berdiri di sana dengan tenang, seperti orang luar. Tetap di sela-sela. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 796. Altar hitam setinggi 9 kaki dipenuhi dengan suasana waktu yang berbintik-bintik. Payung hitam diletakkan sendirian di atasnya, dan semuanya tampak begitu hambar. Tapi ketika dia melangkah lebih dekat ke masa lalu, iblis tua berlengan satu itu menunjukkan warna yang bermartabat. Hantu tua Nam Yin yang meninggal dengan kejam sebelumnya adalah contoh hidup. Ke atas. Ketika dia tiba di altar Tao hitam, iblis tua berlengan satu itu berhenti dan meminum suara yang tidak jelas dari bibirnya. Set. Mangkuk berwarna darah muncul di langit, dan ketika mangkuk itu berputar, cahaya hitam seperti pusaran muncul di mangkuk, menghasilkan gelombang melahap yang mencengangkan. Mangkuk pemakan darah. Salah satu harta karun di dasar kotak iblis tua berlengan satu, hanya dengan mempersembahkannya saja sudah cukup untuk menelan kehidupan dunia dan darah semua makhluk hidup. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan terdengar. Mangkuk haus darah terkena sinar darah dan langsung meledak. Sebelum puing-puing yang meledak jatuh ke tanah, itu dibakar menjadi abu oleh gumpalan kabut darah. Pada saat yang sama, iblis tua berlengan satu itu mendengus, dan sosok itu mundur. Pada saat sebelumnya, jika dia tidak ragu untuk memotong kekuatan yang memanipulasi mangkuk peminum darah, dia hampir akan mengalami serangan balik yang fatal. Kerumunan itu rusuh dan berubah warna. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya berdarah yang menghancurkan mangkuk pelahap darah itu berasal dari platform Tao setinggi 9 sang. Dan begitu terkena, apakah itu harta atau biksu itu sendiri, itu akan langsung terbakar menjadi abu. Ini benar-benar mengerikan. Kekuatan semacam ini, aku khawatir Kaisar akan datang, dan tidak bisa menghentikannya. Wajah Bisiao Sui Jun suram. Semua orang sangat bermasalah. Ini cukup membuat Kaisar cemburu. Namun semua yang hadir tidak berani bertindak gegabah. Kekuatan di altar terlalu mengerikan, penuh dengan ancaman mematikan, siapa yang berani main-main. Kesempatan ada di depan, tapi aku tidak bisa mengambilnya, ini sialan. Seseorang membisikkan kutukan. Monster tua lainnya juga sangat tertekan. Keberuntungan seperti ini mungkin terlalu sulit dipercaya, itu bukan sesuatu yang bisa aku dambakan. Master pedang jahat menghela nafas. Pada saat ini, Wei Yun tiba-tiba berkata, jika kita tidak menggunakan kekuatan kultivasi apapun dan langsung pergi ke altar itu, apakah kita akan berhasil? Begitu kata-kata ini keluar, monster tua itu mau tidak mau berpikir. Memang, altar Tao yang aneh menyerang ketika merasakan kekuatan Dao Agung sebelumnya. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan kultivasi Anda, bukankah itu berarti Anda tidak akan diserang oleh altar itu? Aku akan mencobanya. Hantu tua bermata seribu tiba-tiba berdiri, dan mengeluarkan pot tanah liat abu-abu di antara rekening. Begitu muncul, aura jahat dan haus darah merasuki anak itu. Bocah hantu sungai darah. Semua monster tua menyipitkan mata dan mengenali asal-usul hantu ini. Itu adalah hantu yang sangat jahat yang perlu. Itu hanya bisa disempurnakan dengan semua jenis rahasia beracun dan berdarah. Orang tua buta dan Cui Jingyan sama-sama menunjukkan ekspresi cemberut. Untuk membuat bocah hantu sungai darah, Anda perlu mengumpulkan dan membunuh anak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan kekuatan darah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika kekuatan besar di dunia bawah tahu bahwa ada hantu sungai darah di tangan hantu tua bermata seribu itu, mereka akan membunuhnya dengan segala cara. Pergi. Hantu tua bermata seribu berbisik dan memberi perintah. Saya melihat bocah hantu sungai berdarah itu melangkah maju dan langsung menuju altar Zheoxiang Tao. Saat mereka menginjak altar Tao, semua monster tua tidak bisa menahan nafas. Anehnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Bocah hantu sungai darah tidak menggunakan kekuatan apapun, dan langsung pergi ke altar. Tentu saja, selama kamu tidak menggunakan kekuatan kultivasimu, kamu tidak akan diserang oleh altar itu. Setan bermata seribu tertawa. Semua iblis tua juga lega. Kakak Su, payung hitam itu akan dirampok, haruskah kita merebutnya? Cui Jingyan mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Mereka tidak bisa menerimanya. Begitu Suyi selesai berbicara, jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Saya melihat tangan bocah hantu sungai darah, baru saja menyentuh gagang payung hitam, cahaya hitam seperti malam abadi muncul dari payung hitam, menyelimuti sosok bocah hantu sungai darah. Di bawah tatapan ngeri dari kerumunan,
makhluk ganas seperti sungai darah Guitong tidak punya waktu untuk melawan, dan ditekan ke dalam payung hitam dan menghilang. Sialan, aku telah menghabiskan ribuan tahun dengan semua upayaku untuk akhirnya menyempurnakan bocah hantu berdarah, tapi sekarang, itu benar-benar hilang. Hantu tua bermata seribu sangat marah dan marah. Monster tua lainnya juga dikejutkan oleh pemandangan ini, dan ekspresi mereka tidak pasti. Kakak Su, tahukah kamu bahwa payung hitam itu aneh? Mata Cui Jingyan berkilat cerah, dan dia bertanya melalui transmisi suara. Su Yi sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pendeta Tao berwajah putih tiba-tiba berkata, sekarang dapat dipastikan bahwa selama basis kultivasi tidak digunakan, altar Tao tidak akan menyerang, artinya memikirkan cara lain untuk mengumpulkan payung hitam, ciptaan yang tak terlupakan ini pasti akan jatuh ke tangan kita. Apakah Taois punya ide bagus? Bik Xiao Suijun bertanya. Pendeta Tao berwajah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa berbicara tentang pendapat yang tinggi. Lagi pula, orang kulit hitam itu terlalu aneh, dan jika Anda tidak berhati-hati, itu akan memicu pembunuhan. Ide saya sangat sederhana, cari sesama orang, coba sendiri, bisakah kamu mengumpulkan harta ini? Begitu kata-kata ini keluar, semua iblis tua itu tanpa sadar menatap Su Yi dan yang lainnya. Jika Anda ingin mencari kambing hitam, tepat ada 3 yang hadir. Orang tua buta dan Cui Jingyan mengerutkan kening. Su Yi tetap tenang seperti biasanya. Tapi Wei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kali ini kita bisa masuk ke tempat ini. Berkat bantuan ketiga sahabat ini, bagaimana kita bisa membiarkan mereka mengambil resiko untuk melakukan hal seperti itu? Pendeta Tao berwajah putih itu mencibir, dan berkata dengan ekspresi muram, kalau begitu, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Wei Yun terdiam, dan hantu tua bermata seribu itu tidak sabar, matanya menyapu, dan dia segera menunjuk ke arah lelaki tua buta itu, berkata, orang tua buta itu, kamu duluan. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Dia baru saja kehilangan bocah hantu sungai darah, suasana hatinya sedang buruk, dan dia tidak merahasiakan niat membunuh dalam kata-katanya. Wajah lelaki tua buta itu tiba-tiba menjadi gelap. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia melihat Wei Yun tersenyum dan berkata, lupakan saja, berhenti bermain, sudah terlambat, sudah waktunya untuk mengakhiri. Penguasa kota sihir malam, pada saat ini, tampaknya telah mengubah seseorang, sudut alis dan matanya. Langkah yang tidak biasa ini membuat wajah para monster tua itu berubah. Orang tua buta dan Cui Jingyan juga tinggal sebentar, bagaimana situasinya? Su Yi mengeluarkan kendi, menyesap, dan tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Tuan kota, apa maksudmu? Suijun Bik Xiao terkejut. Apakah kamu belum melihatnya? Kita jatuh ke dalam perangkap Wei Yun. Iblis tua berlengan satu itu berkata dengan dingin. Wei Yun berkata sambil tersenyum, ini bukan jebakan, ini memang tempat kesempatan, dan payung hitam itu memang disediakan oleh Master Pedang Xuanjun. Jika Anda memiliki kemampuan, itu bisa diambil sekarang, dan Wei berjanji bahwa itu tidak akan diblokir sedikitpun. Wei Yun, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pendeta Tao berwajah putih itu berkata dengan suara serak. Wei Yun menghela nafas pelan dan berkata, kamu mungkin tidak percaya, tapi karena kamu bertanya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Berbicara, dia melirik monster tua itu dan berkata dengan ekspresi serius, aku hanya ingin mengundang kalian semua untuk mati. Untuk mati. Monster tua itu mengerutkan kening, tapi mereka tidak panik. Terutama Taois berwajah putih, yang tidak bisa menahan tawa saat ini, aku mengharapkan sesuatu yang aneh malam ini. Lagi pula, dengan keberuntungan seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Wei Mu apakah kamu cukup baik untuk berbagi dengan kita? Sekarang, kamu akhirnya bisa menunjukkan ekor rubahmu. Di sampingnya, monster tua lainnya mencibir. Adegan seperti itu membuat lelaki tua buta itu dan Cui Jingyan menyadari bahwa monster tua ini diam-diam telah membentuk aliansi. Selain itu, mereka tahu ada masalah dengan operasi ini, dan mereka berani ikut dengan Wei Yun, jelas mereka sudah siap. Hanya Su Yi yang minum sendiri, dan sepertinya tidak mempedulikannya. Setan tua berlengan satu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kota Tuan, bahkan jika Anda ingin berurusan dengan saya, pasti ada alasannya. Wei Yun berkata dengan acuh tak acuh, membunuhmu dan orang lain dapat dianggap sebagai memberantas bahaya bagi dunia, mengapa kamu membutuhkan alasan lain? Sebuah kalimat, diucapkan secara alami, seolah-olah itu tepat. Ini membuat semua monster tua itu memiliki mata pembunuh dan siap untuk bergerak. Kamu sendiri bukan lawanku sama sekali. Pendeta Tao berwajah putih berkata dengan suara serak, mungkinkah kamu bisa meminjam kekuatan altar Tao itu? Atau bisakah kamu menggunakan payung hitam itu? Wei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kultivasi saya, bagaimana saya bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Master Pedang Xuanjun pada awalnya, tetapi tidak sulit untuk membunuh Anda dan yang lainnya. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius dan berkata, tolong juga minta orang dewasa untuk mengambil tindakan, membunuh iblis dan membasmi iblis.
Sosok ini mengenakan baju besi perunggu yang sudah ketinggalan zaman, matanya mengintimidasi seperti matahari yang terik, dan tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan milik kaisar. Begitu muncul, kekuatan menakutkan menyelimuti seluruh dunia rahasia. Raja, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu sama-sama terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa tata letak Wei Yun malam ini, pembunuh yang sebenarnya, adalah seorang kaisar. Monster-monster tua itu mau tidak mau mengubah warna mereka dan tubuh mereka kaku. Su Yi, yang telah menonton dengan mata dingin seperti orang luar, melihat sosok kaisar dengan baju besi perunggu, dan ada warna kompleks di antara alisnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 797. Dari mata Su Yi, pria berbaju zirah perunggu memancarkan aura pada tahap awal alam Xuanzao. Namun, itu bukan kaisar yang sebenarnya. Itu adalah golem tingkat kaisar. Dan golem tingkat kaisar tidak diragukan lagi adalah harta kelas 1 di dunia. Tampaknya harta karun ini ditempatkan di tanah liar Kyushu, dan hanya pintu ajaib tingkat atas yang dapat melihatnya. Jika hanya itu tidak akan membuat Su Yi lebih memperhatikan. Berikan aliran Dao Divine Power yang stabil. Su Yi diam-diam berkata, meskipun boneka itu bukan orang yang hidup, ia memiliki spiritualitas yang nyata dan kekuatan seluruh tubuh, yang perlu dilengkapi dengan aliran semangat Dao yang stabil. Selain itu, rahasia bertarung yang dikuasai golem dimotivasi dan ditampilkan oleh kekuatan terlarang yang terukir di tubuhnya. Setelah kekuatannya habis, golem akan kehilangan semua efektivitas tempurnya. Dan, golem perlu dikendalikan oleh para biksu untuk bertarung. Pada titik ini, bagaimanapun juga, itu tidak dapat dibandingkan dengan kaisar yang sebenarnya. Namun, dengan kekuatan 9 sihir, mudah untuk membunuh karakter di bawah kaisar. Suasananya menyedihkan. Dengan munculnya Magic Nine, semua monster tua itu merasakan penindasan, dan ekspresi mereka menjadi sangat suram dan jelek. Pada saat ini, pendeta Tao berwajah putih berkata dengan wajah kosong, Wei Yun, ini seharusnya menjadi fetis klan keluarga Wei Anda, boneka ajaib itu dengan tingkat kerajaan, bukan? Wei Yun berkata dengan heran, kamu tahu banyak hal. Golem, baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa pria berbaju zirah perunggu itu bukanlah kaisar yang sebenarnya. Pendeta Tao berwajah putih tidak bisa menahan tawa dan berkata, karena saya berani ikut dengan Anda, mengapa saya tidak menyiapkan cadangan? Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika Anda membiarkan organ Anda melakukan perhitungan, pada akhirnya kamu akan menderita. Ini pasti kamu. Berbicara, dia membuka mulutnya dan meludah. Set, tepi tajam berdarah menyapu, menyilaukan dan menyilaukan. Berteriak, pisau terbang menyapu udara dan menebas ke arah 9 sihir, sangat cepat. Pada saat itu, semua orang ngeri, hanya dengan melihatnya, mereka merasakan ancaman yang mematikan, dan tanpa sadar mereka menghindarinya. Ledakan, fluktuasi kekuatan yang mengerikan, jika ditempatkan di luar, dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai. Namun, di dunia rahasia ini dengan jangkauan hanya 100 meter, itu hanya menyebabkan fluktuasi seperti riak di kehampaan. Ledakan, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Pisau terbang ditembakkan bola-balik, berdengung dan bergetar. Sosok Mojiu terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah. Boneka tingkat kaisar ini tidak memanfaatkan serangan ini. Mata Wei Yun tiba-tiba menyusut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bayi yang baik, penuh percaya diri, ternyata senjata ajaib itu ada. Monster tua itu gelisah, dengan mata cerah dan semangat tinggi. Pemilik peninggalan kuno yang diperoleh diduga adalah Kaisar Iblis yang sangat kuat dari alam neter yang mendalam. Pendeta Tao berwajah putih itu berkata dengan santai, meskipun roh artefaknya telah dihancurkan, kekuatannya telah banyak hilang, tetapi dapat ditangani dengan golem tingkat kaisar. Kota mati, harta ajaib, monster tua itu tidak bisa tidak tergerak, terkejut dan cemburu. Sebelumnya, bahkan mereka tidak tahu bahwa ada harta yang luar biasa di tangan Taois berwajah putih. Darah Iblis Tianxiang, kota kematian, Kaisar Iblis Suanyou Jing, harta tua mana yang bisa ditinggalkan ini? Cui Jingyan terkejut. Namun, dia juga tahu bahwa ada banyak kaisar yang dimakamkan di tempat yang tabu dan mematikan seperti kota kematian. Tidak mengherankan jika Taois berwajah putih ini bisa mengeluarkan harta karun dari kota kematian. Ekspresi Wei Yun menjadi mendung. Tidak diragukan lagi, kartu truf yang ditawarkan oleh Taois berwajah putih itu membuatnya merasa merepotkan. Wei Yun berkata dengan dingin. Nyatanya, hampir sulit bagi karakter di bawah kaisar untuk mengendalikan harta karun tingkat kaisar. Ini seperti anak kecil yang menari dengan pedang, jika ada yang buruk, itu akan melukai dirinya sendiri. Hahaha. Aku hanya perlu menggunakan pisau ini untuk menahan boneka ajaib itu, dan biarkan rekan Tao lainnya membunuhmu Wei Yun. Situasi hari ini dapat dengan mudah dipatahkan. Pendeta Tao berwajah putih itu tertawa ke langit. Tepi yang mempesona dan mempesona mengungkapkan kekuatan membunuh yang menakutkan dan tak terbatas. Ledakan, Wei Yun menginstruksikan boneka ajaib untuk menantangnya. Perang pecah, para golem melemparkan tinju mereka untuk membunuh, membuka dan menutup,
tinju itu seterang matahari, dan mereka dapat dengan mudah membunuh iblis tua yang hadir. Tapi semua serangannya ditentang dan diselesaikan oleh iblis darah Tianxiang. Semuanya, cepat bunuh Wei Yun. Pendeta Tao berwajah putih itu berteriak. Seperti yang dikatakan Wei Yun, dengan Taoismenya, dia tidak bisa bertahan lama ketika dia mengendalikan harta tingkat kaisar seperti iblis darah Tianxiang. Faktanya, tidak perlu seorang Taois berwajah putih untuk mengingatkan, monster tua seperti biksu hantu Tiantu, iblis tua berlengan satu, hantu tua bermata seribu, Del. Semua orang tahu bahwa selama Wei Yun terbunuh, golem tingkat kaisar yang lepas kendali tidak berbeda dengan benda mati, dan tidak ada ancaman sama sekali. Ledakan, Bao Guang menari, dan suara Tao mengaum. Monster tua mengorbankan harta mereka bersama dan membunuh Wei Yun sendirian. Dalam adegan ini, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tidak bisa menahan keringat untuk Wei Yun, dan mau tidak mau melihat Suyi bersama. Apa yang membuat mereka tercengang adalah bahwa situasinya telah berkembang sedemikian rupa, dan Suyi masih berdiri di sana dengan tangan di belakang, dengan sikap acuh tak acuh mengawasi api dari sisi lain. Hanya beberapa napas, Wei Yun terluka parah, tubuhnya rusak dan berlumuran darah, dan dia dalam keadaan malu. Bahkan golem di bawah kendalinya jelas menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Pendeta Tao berwajah putih itu berkata dengan penuh semangat, cepat, dia tidak tahan lagi. Ledakan, pertempuran semakin intensif. Dunia misterius dengan jangkauan 100 meter ini telah menjadi bergolak dan kacau. Hal yang aneh adalah bahwa segera setelah pertempuran bergulir mendekati altar Tao hitam di kejauhan, itu ditentang oleh semburan cahaya dan bayangan berdarah. Dan, tidak ada serangan lebih lanjut. Ini tampaknya sangat tidak normal. Tampaknya altar ini memiliki spiritualitas dan hanya akan melawan mereka yang kuat yang mencoba mendekatinya. 3. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin sekarang, selama kamu melarikan diri, akan ada orang kuat dari klan Weiku yang mendukungmu, dan kamu tidak akan pernah menderita karena kekhawatiran hidupmu. Tiba-tiba, di telinga Suyi, Cui Jingyan, dan lelaki tua buta itu, transmisi suara tergesa-gesa Wei Yun terdengar. Penguasa kota Night Demon City sekarang berlumuran darah dan terluka. Dan pada saat ini, dia bahkan mengingatkan mereka bertiga untuk pergi, yang membuat Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tercengang dan tersentuh. Orang ini tidak buruk. Mati! Setan tua berlengan satu itu berteriak dengan keras, dan pedang di tangannya menebas langit, memicu cahaya darah yang menyilaukan. Di arah lain, iblis tua itu telah menghalangi mundurnya Wei Yun. Sudut bibir Wei Yun berkedut, dan tatapan gila muncul di matanya. Night Demon City Lord yang terluka parah mengeluarkan tawa tak terkendali, bunuh aku, dan kamu tidak akan selamat. Dia akan bergerak. Sosok tinggi muncul di depannya dari udara tipis, mengangkat tangannya dan menjentikkan dan menekan. Ledakan, dan dengan tekanan telapak tangan Suyi. Kekosongan di dekatnya tiba-tiba menghasilkan kekuatan penekan menakutkan yang tak tertahankan, meraung seperti guntur. Sosok monster tua seperti biksu hantu Tiantu, hantu tua bermata seribu, Del, satu persatu, seolah-olah mereka ditabrak gunung suci, mereka terbang ke samping. Jeritan dan seruan mengikuti. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu menghela nafas lega dan merasa lega. Untungnya, pada saat kritis ini, Suyi, Tuan Su, menembak. Wei Yun kaget dan membeku di sana, hampir mengira itu adalah mimpi. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Hah, sialan. Pria Tao berwajah putih yang memanipulasi setan darah Tianxiang dan golem untuk bertarung di kejauhan juga mengubah ekspresinya, wajahnya penuh amarah. Dia menebas ke arah Suyi tanpa ragu-ragu. Set, setan darah 7 inci Tianxiang, lurus seperti pita merah dan setan, merobek kehampaan, dan menebas dengan kekuatan yang menakutkan. Hati-hati, Wei Yun sudah terlambat saat dia ingin mengendalikan boneka ajaib untuk menghentikannya. Tangan kanan Suyi terangkat. Ledakan, cahaya darah yang menyilaukan meledak ke langit, seperti kembang api yang mekar. Di bawah tatapan tertegun, sosok tinggi Suyi berdiri di tempat, tidak bergerak dan tidak terluka. Perhatikan baik-baik, cahaya berdarah itu adalah iblis darah. Antara mengangkat tangan Anda, memenjarakan jalan kekaisaran dan tentara iblis, seperti seorang dewi yang menurunkan naga jahat, ambillah. Semua orang terkejut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 798. Pendeta Tao berwajah putih itu dipukul paling keras dan hampir terpana. Karakter ranah roda roh menimbulkan ancaman mematikan. Seperti sebelumnya, harta ini bisa mengguncang golem tingkat kaisar. Namun, sekarang, harta iblis ini terperangkap di antara dewa seorang pemuda dalam fase roh. Bagaimana Taois berwajah putih bisa menerimanya? Dia meraung, tubuhnya bekerja hampir dengan kekuatan penuh. Setan darah Tianxiang bergetar hebat, dan bila sepanjang 7 inci muncul dalam prasasti setan yang padat dan bengkok, dan nafas yang dilepaskan tidak terbatas dan menakutkan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari jari Suyi. Diam, Suyi mengusap. Pada saat itu, iblis darah Tianxiang tampaknya benar-benar dipenjara, dan tidak ada gerakan. Puff.
Taois berwajah putih di kejauhan membuka mulutnya dan menyemburkan darah, dan sosok itu bergoyang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, ekspresinya lesu dan napasnya lemah. Setan darah Tianxiang ditangkap, jelas menyebabkan dia menderita serangan balik yang serius. Ini, Evil Sword Lord, Lady Jinchai dan yang lainnya semuanya kewalahan. Apa asal-usul anak itu, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Iblis bermata seribu berteriak tak percaya. Kita semua tertipu olehnya. Bocah ini jelas berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Iblis tua berlengan satu itu menggertakkan giginya, wajahnya muram. Sebelumnya, di sisi danau Bifosforus Nether, Sui mengambil inisiatif untuk menyerahkan 9 tempat bertengger api yang murni. Ini hampir menunjukkan kelemahan dan menundukkan kepalanya juga dibenci dan dicemooh oleh monster tua itu. Sejak saat itu, monster tua ini tidak pernah menganggap serius Sui dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang mengira bahwa ketika mereka akan membunuh Wei Yun, pemuda inilah yang telah dibenci oleh mereka, yang akan membantu Wei Yun membalikkan keadaan dan menyelamatkannya dari bahaya. Hal yang paling menakutkan adalah iblis darah Tianxiang, yang cukup untuk mengguncang golem tingkat kaisar, tidak dapat membantu Sui, yang membuat monster tua itu merasa terpana. Terima kasih untuk bantuannya. Wei Yun berterima kasih padanya. Dia terluka parah, dan dia ingin mati bersama monster tua itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat hidup dan mati ini, seorang pemuda yang menyelamatkannya. Itu membuatnya merasa tidak nyata seperti mimpi. Sui bermain dengan pisau terbang 7 inci, dan berkata dengan santai, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, itu hanya usaha langsung. Alasan mengapa dia menyelamatkan Wei Yun sangat sederhana. Di masa lalu, ketika dia dan Xiao Yeye meninggalkan Gunung Jambu, seorang lelaki tua dari keluarga Wei bersumpah atas nama klan, dan ingin menjaga Gunung Jambu selamanya, membunuh setan dan membasmi kejahatan. Bahkan pendirian Night Magic City juga terkait dengan lelaki tua dari keluarga Wei. Penampilan Wei Yun sebelumnya tidak mengecewakan Sui, bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia tidak lupa mengingatkan mereka untuk meninggalkan orang asing ini. Sinsing ini sulit didapat. Siapa yang mulia, dan saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa saya harus terlibat dalam masalah ini? Suara Taois berwajah putih itu serak, dan ada ketakutan yang mendalam di ekspresinya. Monster tua lainnya tidak berani bertindak gegabah, seolah-olah sedang menghadapi musuh. Seorang pejalan kaki, Sui berkata, singkirkan iblis darah Tianxiang di tangannya, melirik monster tua itu, dan berkata, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Monster tua mengubah ekspresi mereka. Sihir. Nada Sui membuat mereka semua merasa terhina, seolah-olah di matanya, mereka tidak berbeda dengan ikan di atas talenan. Wei Yun berkata dengan bingung, rekan Taois, hal-hal lama ini telah menyebabkan kerusakan pada dunia selama bertahun-tahun, dan mereka penuh dengan kejahatan dan racun, bagaimana mungkin mereka tidak membunuh mereka? Sui menunjuk ke payung hitam di altar di kejauhan, dan berkata, lapar. Dengan hanya 3 kata, monster tua itu awalnya tertegun, dan kemudian wajah mereka berubah drastis, menyadari apa yang akan dilakukan Sui. Tangan di atas, biksu hantu Tiantu berteriak keras. Ledakan, cahaya ilahi mendidih, dan nyala api melonjak. Monster tua ini jelas memiliki hati untuk melawan, dan mereka telah terhubung secara diam-diam. Sepotong tentara Tao yang ganas dan menakutkan, satu demi satu metode penghancuran Tao yang menakutkan, menyatu menjadi semburan kekuatan yang besar, bergegas menuju Sui bersama-sama. Pengepungan semacam ini sepertinya dilakukan dalam satu pertempuran. Melihat ini, Sui menggelengkan kepalanya sedikit, tidak terlalu malas untuk melakukannya sendiri, mengangkat tangannya dan menepuk golem di satu sisi, dan suku kata yang tidak jelas dan misterius terdengar dari bibirnya. Ledakan, hanya kekuatan seperti itu yang membuat Wei Yun tercengang dan tercengang. Ketika dia mengendalikan golem sebelumnya, kekuatannya mungkin tidak sekuat sekarang. Set, golem melangkah maju dan meninju. Dan golem itu melangkah maju, meraih iblis tua itu, mengangkat tangannya dan melemparkannya. Suara mendesing. Setan tua ini terbang tak terkendali ke platform Zheoxiang Dao di kejauhan, dan sebelum dia bisa melawan, cahaya hitam seperti malam yang gelap muncul, benar-benar menelan sosoknya dan menghilang begitu saja. Brengsek, pergi. Terjadi kekacauan total di lapangan. Setan-setan tua itu ketakutan dan marah satu persatu, panik dan dengan gila-gilaan mencoba melarikan diri menuju pintu keluar. Hanya saja, di depan golem tingkat kaisar, iblis tua yang telah merajalela di dunia ini selama bertahun-tahun, mereka tampak sangat tak tertahankan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari selusin setan tua ditangkap oleh boneka ajaib, mengangkat tangan dan melemparkannya ke platform Zheoxiang Dao, dan ditelan oleh payung hitam satu persatu. Teriakan kengerian, raungan keputusasaan, raungan keengganan, dipentaskan satu demi satu di alam rahasia ini. Seseorang mencoba berurusan dengan Sui, tetapi akibatnya, dia musnah dengan satu jari. Seseorang akan menyandera Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua ditangkap oleh golem satu persatu, dan melemparkan mereka ke payung hitam di platform Tao sebagai makanan. Seseorang memohon belas kasihan,
tapi tetap tidak bisa lepas dari karung golem. Adegan berdarah itu sangat mengasyikkan sehingga hanya monster-monster tua itu yang tersisa di ambang kehancuran. Ini sama sekali bukan pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Kakak Su, kenapa kamu tidak membunuh mereka saja? Cui Jingyan hanya bisa bertanya. Su Yi berkata dengan santai, benda mati tidak segar, payung itu tidak menyukainya. Cui Jingyan, orang buta tua itu tampak aneh. Hanya dalam sekejap, lebih dari 20 monster tua musnah. Alam rahasia yang bergejolak dan kacau ini juga secara bertahap. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 799. Dahulu kala, di reruntuhan dunia bawah, pernah muncul Suzaku dengan asal misterius, dikelilingi oleh api pemusnahan, ganas dan ganas. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang mencoba menyerah, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di Netherworld. Namun hingga kemudian, Suzaku yang misterius menghilang secara misterius, seperti dunia yang menguap. Ada desas-desus bahwa Suzaku telah meninggalkan reruntuhan dunia bawah dan pergi ke kedalaman laut untuk mencari jalan. Namun, belum ada yang bisa memastikan apakah rumor ini benar atau tidak. Dan guru orang tua buta itu pernah memberitahu orang tua buta itu bahwa Suzaku menyinggung guru pedang Xuanjun dan ditekan oleh kekuatan tertinggi dari guru pedang Xuanjun. Hal yang sama, Cui Jingyan pernah mendengar penguasa leluhurnya Ming Zun Cui Longxiang membicarakannya secara tidak sengaja. Cui Longxiang pernah berkata bahwa Suzaku ditindas karena menyinggung ratu pertama dalam sejarah keluarga ular hantu, Ye Yu. Oleh karena itu ditekan oleh Master Pedang Xuanjun. Pada saat ini, ketika mereka melihat burung yang menakutkan dan ganas bermandikan kabut berwarna darah, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu akhirnya yakin bahwa Suzaku telah ditekan oleh Master Pedang Xuanjun. Di depan podium di kejauhan, setelah memakan 3 tempat bertengger api yang murni, hantu jiwa ganas Suzaku hendak pergi ketika Su Yi tiba-tiba berkata, kamu menepati janjimu dan tidak pernah mengingkari janjimu. Kalimat ini, diucapkan dengan cara yang tidak jelas dan aneh, membuat tubuh Vermilion Bird bergetar, dan sepasang mata merah menyala tiba-tiba menatap Su Yi, dan berkata dengan tak percaya, siapa kamu dari iblis tua itu? Suaranya serak, dengan sentuhan magnet yang unik, dan kata-kata yang diucapkannya juga semacam Taoisme yang tidak jelas dan aneh, persis sama dengan yang digunakan Su Yi. Ini adalah dongeng yang sangat kuno. Dengan bahasa ini, Anda dapat berkomunikasi dengan roh dan binatang buas di dunia. Yang mengejutkan Suzaku Fierce Soul adalah bahwa pemuda di depannya sepertinya mengetahui beberapa rahasia yang disembunyikan di sini. Mata Su Yi dalam, dan dia berkata, tidak peduli siapa aku, izinkan aku bertanya, siapa yang membuka segel di sini? Suzaku Fierce Soul bertanya, jika Anda tidak memberitahu asal Anda, mengapa saya harus memberitahu Anda? Ada sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Mungkin karena 3 tempat bertengger api yang murni, atau karena Su Yi mahir dalam roh sejati dan tulisan setan, jiwa Suzaku ini, yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun, dan jangan berani meremehkan Su Yi. Kalau tidak, dengan kebiasaan dan Taoismenya, jika orang lain berani berbicara seperti ini, mereka akan dibunuh oleh cakarnya. Su Yi tersenyum, menatap payung hitam di altar Tao, dan berkata, aku datang untuk mengambil benda ini hari ini, kamu harus tahu artinya. Mata tajam Suzaku membelalak, dan berkata dengan penuh semangat, benarkah ini? Suara agak pendek. Su Yi berkata, tetapi jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya, maka saya mungkin berubah pikiran. Suzaku Fierce Soul terdiam sejenak, lalu berkata, orang yang membuka segel di sini adalah orang yang sangat misterius. Saya tidak tahu asal-usul orang ini, dan saya bahkan tidak tahu apakah orang ini laki-laki, atau seorang wanita, penampilan dan kultivasi seperti apa. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, kapan ini terjadi? Suzaku berkata, sekitar 330 tahun yang lalu. Su Yidun terkejut dan berkata, bukankah kamu mengatakan, beberapa hari yang lalu, fenomena mengejutkan muncul di tempat ini, yang menarik perhatian dunia. Suzaku Fierce Soul menjelaskan, orang itu tidak menghancurkan segel dan formasi terlarang di sini, hanya untuk menemukan pintu masuk ke tempat ini. Adapun penglihatan beberapa hari yang lalu. Oh, itu adalah pergerakan keluarga Wei, kamu harus pergi. Tanya klan Wei. Mata Su Yi berkedip, dan dia samar-samar mengerti, dan berkata, orang-orang Wei sengaja menciptakan penglihatan itu, mencoba menggunakan ini sebagai jebakan untuk menarik setan jahat datang ke sini dan membunuh mereka. Suzaku Fierce Soul berkata, iya, meskipun metode ini agak menyeramkan dan tercela, tetapi orang-orang kecil dari keluarga Wei itu bertujuan untuk membunuh iblis dan memberantas kejahatan dan memberantas bencana bagi dunia. Buruk. Berbicara tentang ini, ia menghela nafas ringan dan berkata, sayangnya, aku bersumpah pada monster tua Su saat itu bahwa aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menembak siapapun, jika tidak, aku tidak keberatan membantu klan Wei itu. Satu orang. Su Yi mengelus dagunya dan tetap diam. Di kehidupan sebelumnya, dia memang membuat Suzaku bersumpah untuk menjanjikan hal ini. Selain itu, di masa lalu,
Jiwa ganas Suzaku ini pasti akan menepati janjinya, bahkan jika Wei Yun terluka parah dan sekarat, dia tidak mengambil inisiatif untuk menghadapi iblis-iblis tua itu. Su Yi bertanya lagi, 330 tahun yang lalu, apakah orang yang Anda sebutkan memasuki tempat ini? Suzaku Fierce Soul berkata, ayolah. Orang itu biasa berdiri di depan platform Tao ini, menatap Stealing Umbrella, untuk waktu yang lama, dan orang itu sepertinya menyadari keberadaanku. Tapi dari awal sampai akhir, tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak melakukan apa-apa, berbalik dan pergi. Hilang. Su Yi terkejut, jadi, orang itu tidak datang untuk mencuri payung. Payung hitam itu, yang disebut Stealing Heaven, adalah salah satu barang yang dia tinggalkan di dunia bawah di kehidupan sebelumnya. Harta karun ini sama dengan Sun Sin Shuttle, keduanya adalah prajurit setingkat kaisar yang dia korbankan dan sempurnakan secara pribadi di kehidupan sebelumnya, kekuatannya tidak dapat diprediksi. Yang disebut, mencuri langit, di mana langit mengacu pada kekuatan hukum langit dan bumi. Selain itu, payung pencuri juga memiliki fungsi magis seperti pengusiran setan, penyucian, pembakaran, del. Namun, yang paling disukai harta ini sebenarnya adalah memakan hal-hal jahat. Alasannya adalah ketika Su Yi memurnikan pegangan dan tulang rusuk payung pencuri surga di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan tulang kelahiran yang ditinggalkan oleh binatang rakus, dan darah ilahi dari binatang itu. Gaoti suka makan. Biaoki adalah yang paling dibenci dan jahat. Roh yang mencuri payung juga memiliki watak untuk melahap kejahatan. Kursi ini tidak jelas. Suzaku Fierce Soul menggelengkan kepalanya, singkatnya, pria itu sangat misterius dan aneh, aku tidak bisa melihatnya sama sekali, jadi aku hanya bisa menjaga jarak. Su Yi langsung terdiam. Lebih dari 330 tahun yang lalu, itu tidak lama, tetapi seseorang dapat mematahkan kekuatan segel yang ditinggalkannya dan memasuki tempat ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dengan penglihatan Suzaku Fierce Soul, tidak mungkin untuk mengetahui apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa orang ini tidak mau mengungkapkan identitasnya ketika dia datang. Tetapi pada akhirnya, orang ini pergi tanpa melakukan apa-apa, yang semakin tidak normal. Su Yi berpikir dalam hati, lebih dari 300 tahun yang lalu, orang misterius masuk ke tempat ini. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Xiao Yeye? Atau, ada hubungannya dengan keluarga Wei? Memikirkan hal ini, Su Yi sendiri menyangkalnya. Pria misterius itu masuk ke tempat ini, jika itu adalah peran keluarga Wei, itu ditakdirkan untuk disembunyikan dari Suzaku. Jika daunnya kecil. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.